Hai guys, jumpa lagi di Elitani. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan menanam porang di bawah naungan dan tanpa naungan. Semuanya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ini adalah porang yang tanpa naungan, yang kena sinar matahari langsung. Pohonnya tidak begitu tinggi, daunnya juga tidak begitu lebar, tapi batangnya tegap. Walaupun istilahnya hari angin atau gimana, dia tidak gampang tumbang. Terus untuk berapa hari panas, dia juga tidak cepat layu. Itulah kalau porang yang tanpa naungan. Ya seperti inilah, dia pohonnya kuat, tegak, berdiri dan kokoh gitu. Ya cuma dia nggak begitu besar. Walaupun saya udah memupuknya, walaupun sudah tumbuh tunas kedua, tunas keduanya ini ya tidak begitu tinggi, daunnya juga tidak begitu lebar. Tapi dia tahan sama panas daripada porang yang di bawah naungan, dan pohonnya juga lebih kuat. Kalau untuk katanya sih hampir sama besar aja. Nah lihat kan, daunnya nggak begitu lebar dia, walaupun sudah tunas kedua gitu, tapi daunnya nggak begitu lebar. Nah inilah porang yang tanpa naungan. Tapi kalau porang yang di bawah naungan itu daunnya lebih hijau. Nah, tunasnya juga besar-besar. Yang pastinya lebih besar daripada yang tanpa naungan. Nah, ini yang di bawah naungan ini. Daunnya hijau banget. Bener-bener hijau. Nah, kalau tumbuh yang tunas kedua atau yang ketiga itu, yang di bawah naungan itu, pohonnya ini jauh lebih besar tumbuhnya. Pohonnya kelihatan jauh lebih besar dan lebih tinggi. Ini di bawah naungan pohon mangga nih teman-teman. Nah, nih. Nah, boleh kelihatan ya itu pohonnya besar dan tinggi daripada yang di tanpa naungan nih. Pohonnya lebih besar. Kalau di bawah naungan itu juga biasanya tunas keduanya itu daunnya jauh lebih lebar daripada yang tanpa naungan. Nah, seperti inilah teman-teman. Boleh kelihatan ya daunnya. Dia tumbuhnya juga kelihatannya lebih subur begitu. Nah, tuh, pohonnya jauh lebih besar dibandingkan yang tadi tanpa naungan. Dan daunnya juga sangat-sangat lebar. Lebarnya hampir sama dengan seperti daun jambu begitu. Nah, dia juga lebih tinggi. Ini pupuknya juga sama, kita memakai pupuk yang sama. Nah, pohonnya jauh lebih besar nih teman-teman. Nih, tinggi. Juga kalau yang di bawah naungan ini walaupun tinggi juga udah ini mulai nampak juga sih ada katanya kecil begitu. Ini baru tumbuh aja dia, baru tunas aja dia. Boleh lihat ya. Cuma kekurangannya teman-teman, kalau
hari panas beberapa hari aja nggak hujan, dia sudah langsung layu, semua langsung pada jatuh ke tanah begitu. Kalau yang di bawah naungan, kena angin agak kencang dikit aja dia juga pohonnya jatuh ke tanah. Tapi nanti kalau setelah umpamanya cuaca bagus lagi, seperti kalau seandainya pohonnya nggak patah, cuma tumbang gitu aja. Nanti kalau cuaca bagus, seperti hujan tapi nggak anginnya nggak begitu kencang. Nah dia bisa berdiri lagi tuh pohonnya. Nah lihatlah dia punya daun aja begitu lebar kalau yang di bawah naungan. Benar-benar kelihatannya sangat subur. Nah, boleh dilihat nih, nah kotaknya pun sudah mulai muncul. Nah, kalau yang di bawah naungan ini memang jauh lebih kelihatan subur dibandingkan yang tanpa naungan gitu. Cuma dia agak rentan dibandingkan yang di tanpa naungan. Nah, sebagian masih ada yang baru tumbuh juga tunasnya, walaupun sebagiannya sudah besar tumbuh tunas keduanya. Sudah kelihatan bubil kataknya itu memang udah mulai besar teman-teman. Bubil kataknya ada 4 aja nih teman-teman. Nah, yang paling di tengah itu paling besar. Kalau yang kiri itu, yang 3 itu kecil-kecil aja bubil kataknya. Nah, ini bubil kataknya. Inilah nanti yang bisa kita ambil pada saat pohonnya sudah tumbang dan daunnya sudah menguning semua, juga pohonnya udah menguning gitu, sudah saatnya dipanen. Dan bubil kataknya ini nantilah yang bisa kita tanam kembali. Ya, teman-teman juga tahu ya, bubil katak itu hampir 90% bisa tumbuh kalau memang yang dorman punya, yang diambil pada masa musim panen. Makanya bubil katak itu sangat mahal dan lebih mahal daripada bibit umbi. Nah, bubil kataknya nih teman-teman, ada 4 butir. Kalau untuk pertama sih, pohon pertama dia akan tumbuh 4 butir aja bubil kataknya. Mungkin nanti kalau sudah musim yang kedua atau yang ketiga barulah mungkin ada 10 butir setiap pohonnya gitu. Tapi saya belum ngelihat ada bunga. Saya lagi menunggu dia tumbuh bunga nih teman-teman. Ya walaupun bunga itu kecil teman-teman, tapi kita bisa memperbanyak bibit dari bunga. Karena bunga juga bagus untuk istilahnya kalau teman-teman yang kekurangan budget tapi pengen menanam dalam jumlah banyak gitu ya kan. Bunga itu juga bisa tumbuh. Walaupun nanti pertama pertumbuhannya setelah kita rawat gitu, pertumbuhannya dari bunga, walaupun nanti pertumbuhannya umpamanya kecil atau gimana gitu ya kan, tapi biasanya kalau nanti udah tumbuh tunas kedua gitu, otomatis dia akan lebih besar. Saya lagi menunggu dia berbunga, tapi belum ada kelihatan yang berbunga. Karena saya juga pengen melihat semuanya ada bunga. Waduh, kalau nanti udah ada bubil kataknya, ada bunganya lagi, kan lumayan ya untuk pertambahan bibit. Ini dulunya saya tanam di lahan di bawah naungan kelapa sawit, tapi sekarang saya pindahin ke polybag di pekarangan rumah gitu. Ternyata kalau yang di dalam dekat pekarangan rumah mungkin karena lebih terawat dan lebih telaten gitu, pertumbuhannya juga jauh lebih bagus. Kalau yang di lahan kan kita nggak mungkin setiap hari melihat setiap hari ini gitu. Nah,
kelihatan ya teman-teman. Udah pada nongol bubil kataknya semua. Tidak lama lagi kita akan bisa panen porang kita. Mungkin sekitar ya 3 bulan atau 4 bulan lagi lah. Sekarang bulan apa ya? Bulan Januari, Februari, Maret, April. Yalah sekitar 4 bulan lagi. April atau Mei nanti kita sudah boleh memanen porang kita. Oke teman-teman, yang baru memulai budidaya porang, jangan takut ya kalau porang itu nggak bisa tumbuh. Porang itu juga gampang tumbuh. Lihat ya, kemarin saya ada yang pohonnya patah dan saya biarin gitu. Nanti dia juga akan tumbuh kembali umbinya itu. Jadi jangan khawatir. Cuma kalau seandainya musim panas ya kita perlu sedikit. Kalau musim panas terlalu lama memang daunnya mulai menguning dan kita perlu memberi air. Ya, beri penyiraman begitulah. Nah, ini bubil kataknya benar-benar besar nih teman-teman. Nah, keempat butirnya itu lumayan besarnya. Oke teman-teman, untuk perkembangan channel ini jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan ditekan tombol loncengnya. Karena nanti saya akan melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan. Bagi petani-petani pemula juga yang baru memulai dan juga mungkin baru memulai mengupdate porangnya di media sosial. Oke, sampai jumpa.